Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Penora, NIM 2120206028 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai uji normalitas dengan menggunakan metode Chi-square pada mata kuliah Statistik Pendidikan. Sebelum masuk pembahasan mengenai uji normalitas metode Chi-square, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu definisi dari uji normalitas. Definisi dari uji normalitas itu merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai apakah data pada sebuah kelompok data atau variabel tersebut mempunyai sebaran dengan berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas suatu data, terdapat banyak cara. Namun pada kali ini kita akan membahas mengenai cara atau metode Chi-square. Adapun kita dapat menggunakan metode Chi-square pada uji normalitas dengan syarat yang pertama, datanya sudah tersusun berkelompok. Artinya data tersebut sudah dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Kemudian syarat yang kedua, uji normalitas menggunakan metode Chi-square ini cocok digunakan untuk data yang banyak atau frekuensinya yang banyak. Frekuensinya lebih dari 30. Untuk lebih paham mengenai uji normalitas menggunakan metode Chi-square, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Di sini terdapat contoh soal diambil tinggi badan mahasiswa suatu perguruan tinggi pada tahun 2010. Datanya sudah disusun berkelompok dan frekuensinya itu banyak, lebih dari 30. Selidikilah dengan probabilitas 5%, apakah data tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Di sini misalkan hipotesis H0 mengatakan bahwa data tinggi badan mahasiswa itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian hipotesis yang kedua atau hipotesis HA mengatakan bahwa tinggi badan mahasiswa itu berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk probabilitasnya sama dengan 5%, apabila kita bentuk dalam bentuk desimal, hasilnya sama dengan 0,05. Kemudian langkah yang kedua adalah mencari rata-rata dan standar deviasi dari data kelompok tersebut. Untuk rumus mencari rata-rata atau X-bar, rumusnya adalah sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Fi di sini adalah frekuensinya. Untuk kelas 1 frekuensinya 7, kelas 2 frekuensinya 10, sampai kelas 7 frekuensinya 6. Kemudian untuk menentukan sigma Fi kita dapat menggunakan rumus Excel. Rumus Excel summary. Kemudian blok data awal sampai ke akhir. Kemudian enter. Nah, di sini didapat bahwa sigma dari Fi itu adalah 100. Kemudian selanjutnya menentukan nilai Xi. Nilai Xi itu adalah nilai tengah dari interval data. Untuk menemukan nilai Xi itu, data awal ditambah dengan data akhir, kemudian dibagi dengan 2. Didapatlah nilai Xi-nya 142 untuk data kelas pertama.
Setelah didapat ini langsung saja kita drop sampai kelas ke-7. Kemudian untuk menentukan nilai FI/XI sama dengan nilai FI dikali dengan XI, berarti FI bintang XI. Kemudian enter. Nah, sudah didapat nilai FI/XI-nya, kemudian kita drop ke bawah sampai ke data kelas ke-7. Kemudian untuk mencari sigma FI/XI, kita menggunakan rumus Excel summary. Summary, kemudian di blok data 1 sampai data ke kelas ke-7, dan enter. Nah, di sini sudah didapat sigma FI/XI dan sigma FI. Selanjutnya, kita langsung cari nilai X bar-nya, sama dengan nilai sigma FI/XI yang ini dibagi sigma FI. Sigma FI-nya 100. Kemudian enter. Sehingga didapat nilai rata-rata atau X bar-nya sama dengan 157,8. Kemudian untuk mencapai standar deviasi, kita harus menentukan nilai XI min X bar. XI sudah didapat di sini adalah 142 untuk kelas yang pertama. Kemudian dikurang minus X bar. X bar-nya di sini juga sudah didapat. Langsung saja kita masukin. Karena X bar-nya tetap, kita beri tanda dolar pada X bar-nya. Tanda dolarnya di dekat huruf. Didapat XI min X bar-nya untuk kelas yang pertama negatif 15,8. Kemudian setelah didapat nilainya langsung saja kita drop ke bawah. Selanjutnya untuk menentukan XI min X bar kuadrat sama dengan XI min X bar, kemudian tanda kuadrat. Nah, didapat XI min X bar kuadrat untuk data kelas pertama 249,64. Setelah didapat untuk kelas yang pertama langsung saja kita drop sampai dengan kelas ke-7. Kemudian untuk menuju rumus standar deviasi kita memerlukan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Artinya kita masuk ke dalam rumus Excel, FI-nya sudah didapat di sini 7 dikali bintang XI min X bar kuadrat juga sudah didapat di sini 249,64. Terus enter. Untuk data kelas pertama, FI dikali XI min X bar kuadratnya didapat 1747,48. Setelah data untuk kelas yang pertamanya didapat, langsung saja kita drop sampai dengan kelas ke-7. Nah, untuk mencari standar deviasi di sini kita memerlukan sigma dari FI dikali XI min X bar. Langsung saja kita masukin rumus Excel summary. Kemudian blok data pertama sampai data ke-7, lalu enter. Didapat sigma FI dikali XI min X bar kuadrat sama dengan 6486. Selanjutnya untuk menentukan standar deviasi. Standar deviasi rumusnya adalah akar sigma FI/XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Langsung saja masukin rumus akar adalah SQRT. Yang ini FI/XI min X bar kuadrat
sudah didapat sebelumnya dari tabel distribusi frekuensi. Langsung diklik, kemudian dibagi dengan N. Dibagi dengan N. N di sini adalah jumlah FI. Kemudian langsung di enter. Nah, jadi di sini didapat bahwa untuk rata-rata dari data ini, data kelompoknya adalah 157,8, dan untuk standar deviasi atau S dari data yang sudah dikelompokkan tadi adalah 8,05 sampai sekian. Setelah kita mencari rata-rata dan standar deviasi dari data kelompok itu, langsung kita menuju tabel selanjutnya untuk menentukan nilai chi-square. Data berat badannya sudah diketahui, data ke-1, data kedua, data ketiga, sampai data ke-7. Begitu juga untuk nilai FI-nya, nilai FI atau OI. Untuk data yang pertama, nilai FI-nya 7, data yang kedua, data kelas kedua 10, data kelas ketiga 16, sampai data kelas ke-7 adalah 6. Untuk menentukan nilai sigma FI, sama seperti tadi, menggunakan rumus Excel, summary, sum, kemudian blok data 1 sampai data ke-7, lalu enter. Didapat nilai sigma FI-nya adalah 100. Pada kolom selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas itu terdiri dari batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawah, rumus Excel-nya batas bawah dikurang dengan 0,5. Dikurang dengan 0,5. Ini didapat batas kelas bawah. Setelah didapat untuk batas kelas bawah, langsung saja di drop sampai ke data ke-7. Untuk batas kelas atas sama seperti tadi, tapi bedanya pada batas kelasnya, batas kelas yang digunakan adalah batas atas. Sama dengan batas kelas atas ditambah dengan 0,5. Kemudian enter. Nah, didapat batas kelas atas untuk data yang pertama, data kelas pertama adalah 144,5. Setelah didapat, langsung di drop ke bawah sampai data 7. Kemudian mencari Z-score. Untuk mencari Z itu juga terdapat dua, pada Z bawah dan juga Z atas. Untuk mencari Z bawah, batas kelas bawah dikurang dengan X bar atau rata-rata yang sudah kita cari tadi, dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi juga kita sudah cari sebelumnya. Batas kelas bawah, jadi batas kelas bawah yang ini dikurang dengan X bar. Karena X bar-nya tetap, maka kita kasih dolar seperti ini. Atau kalau mau cepat langsung saja klik F4 pada tombol keyboard. Dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasi sudah kita cari sebelumnya. Karena standar deviasinya ini tetap, maka kita picit F4 atau kita tambahkan dolar pada hurufnya. Kemudian picit enter. Nah, untuk kelas yang pertama didapat Z bawahnya min 2,27 sekian. Setelah didapat, langsung saja kita drop sampai ke kelas yang ke-7. Selanjutnya untuk mencari Z atas, sama seperti tadi, tapi kita menggunakan
batas kelas atas. Rumusnya batas kelas atas yang ini dikurang dengan X bar. Karena X barnya tetap, kita pencet F4 atau tambahkan dolar. Tambahkan dolar pada F4-nya. Kemudian dibagi garis atau garis miring standar deviasi. Standar deviasi juga sudah kita cari sebelumnya. Dan kita klik F4 karena dia tetap, atau kita tambahkan dolar. Lalu enter. Nah, didapat Z atasnya untuk kelas yang pertama negatif 1,65 sampai sekian. Kemudian langsung saja kita drop sampai data kelas ke-7. Setelah itu kita mencari tabel Z. Tabel Z itu menggunakan rumus Excel, normDis. Terus diklik, karena untuk mencari tabel Z bawah, kita klik Z bawah. Z bawahnya untuk kelas yang pertama min 2,27 sekian. Kemudian enter. Didapat tabel Z bawah untuk kelas yang pertama, lalu kita drop sampai ke kelas ke-7. Selanjutnya untuk mencari tabel Z atas, sama seperti tadi, tapi kita menggunakan Z-score yang atas. Masukin rumus Excel-nya sama dengan normDis kita klik Z atasnya untuk kelas yang pertama, lalu enter. Nah, setelah didapat tabel Z atas untuk kelas yang pertama, langsung saja kita drop sampai ke kelas ke-7. Nah, setelah tabel Z, kita langsung masuk kepada PI atau proporsi. Nilai proporsi itu nilai mutlak tabel Z bawah dikurang dengan tabel Z atas. Untuk nilai mutlak, rumusnya pada Excel itu ADS seperti ini. Kita klik tabel Z bawah dikurang dengan tabel Z atas, lalu enter. Nah, sudah didapat nilai proporsi untuk kelas yang pertama. Selanjutnya kita drop sampai ke kelas ke-7. Setelah itu mencari nilai harapan atau EI. Nilai harapan itu rumusnya proporsi dikali dengan N. Rumusnya sama dengan proporsi untuk kelas yang pertama dikali atau bintang dengan N. N-nya adalah banyak data atau jumlah FI. Karena jumlah FI-nya tetap 100, maka kita pencet F4 atau kita berikan tanda dolar. Kemudian enter. Nah, didapat nilai harapannya untuk data kelas pertama adalah 3,77. Kemudian langsung saja kita drop sampai ke kelas ke-7. Untuk selanjutnya di sini kita mencari nilai chi-square-nya. Nilai chi-square-nya itu sama dengan
nilai OI atau FI, dikurang dengan nilai harapan, nilai EI, kurang dengan nilai EI, kemudian dipangkatkan 2, dibagi dengan nilai EI, dengan nilai EI atau nilai harapan, sehingga didapat untuk data kelas yang pertama 2,7455 sekian. Selanjutnya langsung saja di drop data kelas yang pertama sampai dengan data kelas yang ke-7. Setelah mendapat nilai chi-square-nya untuk masing-masing kelas, kita jumlahkan menggunakan rumus Excel summary. Klik data yang pertama sampai data yang ke-7, kemudian enter. Nilai chi-square-nya didapat 4,6096 sekian ini. Selanjutnya untuk mencari nilai tabel chi-square, kita membutuhkan nilai derajat kebebasan dan juga nilai probabilitasnya. Untuk nilai derajat kebebasan itu rumusnya K atau banyak kelas dikurang dengan 3. Di sini banyak kelas dari data kelompok ini adalah 7. Banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti derajat kebebasannya sama dengan 7 dikurang dengan 3. Hasilnya 4. Nilai probabilitasnya 5%. Apabila kita ubah dalam bentuk desimal, sama dengan 5 dibagi 100, hasilnya 0,05. Selanjutnya untuk menentukan nilai tabel chi-square, masuk ke dalam rumus yang ini, fungsi yang ini, probability-nya atau probabilitasnya 0,5. Kemudian titik koma, derajat kebebasan. Derajat kebebasannya 4. Kemudian setelah itu langsung enter. Nah, setelah itu didapat nilai chi-square-nya 4,6, sedangkan nilai tabel chi-square-nya 9,4. Setelah itu kita simpulkan dari hipotesa yang sudah kita buat tadi, bahwasannya untuk hipotesis H0 mengatakan bahwa data itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian hipotesis HA mengatakan bahwa data itu bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hipotesa, jika nilai chi-square-nya kurang dari nilai tabel chi-square, maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian jika nilai chi-square-nya lebih dari nilai tabel chi-square, maka hipotesa HA diterima dan hipotesa A0 ditolak. Nah, setelah kita melakukan rangkaian tadi, kita dapati bahwa nilai chi-square-nya itu kurang dari nilai tabel chi-square. Maka hipotesa H0 yang akan diterima dan hipotesa HA-nya itu ditolak. Kesimpulannya, data tinggi badan mahasiswa tadi berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.